Selamat jumpa sahabat Polri. Hari ini kita akan berkunjung ke budidaya ternak lele yang notabene ini adalah miliknya Pak Polisi. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti jejak saya di channel Cah-Cahan Inspiratif. Baik, sob, kita sudah sampai di Paniispam, tepatnya di Kampung Panjulan, Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Mari kita lihat apa saja sih yang ada di dalam, kegiatan-kegiatan apa saja sih di Paniispam ini, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Komandan. Siap, Pandin. Lagi apa nih Komandan? Luar biasa Komandan ini. Ngebibis pakan, mau ngasih makan ikan ini. Persiapan Komandan, persiapan untuk pakan sore. Sudah jadwalnya makan sore ikan ini. Siap. Ayo kita ke saung. Siap, Kita siap, siap ngopi-ngopi. Komandan, siap, siap. Baik, selamat sore Sobat Polri dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita sudah berada di lokasi Paniispam, yaitu di Kampung Panjulan, Desa Panis, Kecamatan Koroncong. Sore ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan yang ada di Paniispam tentang budidaya ikan lele, ya. Untuk itu kita sapa pengelola sekaligus pemilik daripada Paniispam, ya. Mari kita sapa bersama. Baik, selamat sore Pak Yus. Selamat sore, Pandin. Gimana kabar Pak Yus sore hari ini? Pandin, baik. Baik Pak Yus, kami sudah bisa berkesempatan berkunjung di Paniispam. Sebelumnya katanya Pak Yus kan anggota polisi nih. Siap, siap. Anggota polisi itu padat sekali kegiatannya. Tuh. Tapi Pak Yus masih bisa gitu menyempatkan waktu untuk Ya. kegiatan di budidaya perikanan di Paniispam. Bisa dijelaskan Pak Yus kesibukannya dan bagaimana mengelola waktu untuk bisa antara dinas dengan kegiatan di perikanan. Baik, terima kasih Pandin. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya rekan-rekan dari Polsek Candasari berkunjung ke Paniispam. Kenalkan, saya Ibtu Yus Galareka, kebetulan diberikan jabatan sebagai PS Kanit 1 Paminal Ditpropam Polda Banti. Dalam hal ini kami membidangi budidaya pembenihan ikan lele, kemudian pembesaran ikan koi, notabene kegiatan di luar dari kedinasan dan otomatis dalam rangka untuk pelaksanaannya teknisnya kami itu setelah kegiatan pekerjaan selesai kami sempatkan atau di celah-celah hari libur, mungkin begitu Pak. Jadi tidak mengganggu dinas ini? Tidak, Ya. diupayakan jangan sampai mengganggu dinas. Oke Sob, kita dengar bersama. Nah ini komandan saya juga ini kok, anggota polisi. Ternyata di sela-sela kesibukan sebagai anggota Polri, Ya. beliau juga ada sela waktu dia manfaatkan untuk kegiatan di peternakan atau di budidaya ikan. Nah ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya Sobat Polri semua. Baik Pak Yus, kalau kita lihat ini suasananya jauh dari perkampungan tetapi dekat dengan akses jalan. Artinya Ya. para peminat, pemhobi dengan mudah bisa nyampe ke lokasi. Ya, nah, kemudian Pak Yus, tadi sudah disampaikan bahwa kegiatannya di sela-sela waktu luang. Kan? Apa sih yang memotivasi Pak Yus untuk bergerak di bidang peternakan ikan? Padahal kan mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikelola atau dikembangkan tadi. Iya, Pandit. Sambil ngopi ya. Siap, siap. Silakan di ini. Ya, Sob, kacangnya luar biasa. Sob. Ya kan. Awalnya ini merupakan suatu hobi, Pandit. Hobi
yang saya lihat, saya perhatikan, kita gali potensinya dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan, karena yang saya perhatikan setelah kami turun terjun ke beberapa tempat, terutama orang-orang yang membutuhkan, kalau ini kan ada beberapa tahap ya, ada yang proses pembenihan, kemudian ada pembesaran. Nah, banyak potensi-potensi yang menyebabkan petani pembesaran itu dalam hal bidang khususnya lele itu merugi. Kenapa? Karena potensi bibitnya itu sangat-sangat kurang diperhatikan. Karena di dalam proses pembesaran lele itu, salah satu penentunya adalah kualitas atau bibit unggulan dari lele itu sendiri. Mulai dari tahap pemilihan induk, kemudian proses pemijahannya, kemudian pemberian pakan 1 hari setelah netas sampai dengan 14 hari itu merupakan cacing sutra. Nah, terkadang ada beberapa petani, terutama di budidaya pembenihan itu, menyingkat waktu pemberian cacing sutra untuk meminimalisir pengeluaran. Karena lumayan harganya cacing sutra itu. Kemudian di tahap-tahap selanjutnya diberikan pakan sesuai dengan porsi. Ini itu. Kemudian di kami di Fani East juga menggunakan multivitamin dengan tujuan untuk meningkatkan antibodi si benih itu sendiri, kemudian tumbuh kembangnya biar bagus. Dan sudah ada beberapa dari rekanan-rekanan kita yang mengambil di Fani East Farm ini, terbukti mengakui kualitas benihnya itu sendiri. Jadi salah satu motivasi Pak Ius bergerak di bidang budidaya ternakan lele membantu para petani juga ya, menyediakan bibit-bibit yang unggul ya kan. Karena bibit itu menentukan hasil ya. Salah satu menentukan keberhasilan para petani pembesaran. Kemudian permintaan pasar juga cukup lumayan ya Pak ya. Sementara ini alhamdulillah kita sudah berjalan 6 bulan ya. Sampai saat ini sudah beberapa tempat termasuk pondok pesantren, kemudian dari pribadi masing-masing yang mengambil ke kami. Baik, Sobat Polri ya. Jadi Pak Yus ini memberikan motivasi kenapa mengambil budidaya ikan lele. Yang pertama untuk membantu para petani ya, khususnya yang bergerak di bidang perikanan juga ya. Betul. Karena kebanyakan memang ada keterbatasan di bidang bibit ya. Bibit unggul ini sangat susah didapatkan. Namun ketika Sobat Polri berkunjung di Fani East Farm, maka Sobat Polri akan mendapatkan bibit yang baik, yang Insyaallah ya. Karena perawatannya juga sangat intens sekali. Beliau tidak main-main ini ya, tidak main-main ya untuk melakukan budidaya ikan lele ini, karena ya tadi itu untuk memberikan satu solusi kepada para petani ikan lele supaya mudah mendapatkan bibit unggul. Selain itu juga karena pangsa pasar juga ya Pak Is ya, permintaan juga yang cukup tinggi sehingga menjadikan salah satu motivasi kenapa Pak Yus ini bergerak di bidang budidaya ikan lele. Kemudian Pak Yus di budidaya ikan lele ini khususnya di Fani East Farm ya, jenis apa saja nih yang dibudidayakan sama Pak Yus? Kemudian berapa sih rentang waktunya dari mulai penetasan sampai dengan panen? Biar akil balik nih. Lelenya yang dipanen akil balik nih, layak konsumsi. Kalau tidak akil balik nanti melanggar undang-undang PPA nih, perlindungan anak gitu. Jadi berapa nih rentang waktu dari menetas sampai dengan panen Pak Yus? Panen, iya. Perlu kami jelaskan lagi bahwa kami ini terfokus di pembenihan ikan lele ya. Jadi siapa Pak Yus? Itu kami ada 2, yaitu mutiara dan sangkuriang. Mutiara dan sangkuriang ya. Yang memang ada beberapa jenis, lele jumbo, kemudian jenis yang lainnya. Kami di sini lebih terfokus 2 jenis, mutiara dan sangkuriang. Keunggulannya apa tuh dari jenis mutiara dengan sangkuriang tuh? Karena ukuran dengan panjangnya, kan itu lebih dominan di pasaran di
daerah Banten tercampur yang dengan Mutiara. Dari segi mutu dagingnya mungkin lebih Ya, apa ini? lebih inilah, Lebih lezat mungkin ya pada saat itu. lebih bukan lezat sih, dari ukuran size-nya, Oh gitu. panjang, besar, dan Ini panjang besar yang lainnya. awas nih ya. Ini kurang nenek nih, kita bicara masalah nenek ini ya kan. Panjang besar gitu Iya. kan. Betul. Kemudian terkait masa panen dari pembenihan itu, dari 0 sampai dengan 45 hari itu bisa sampai dengan ukuran 45 cm. 45 hari ya. 45 hari. Dari netes sampai dengan ukuran 45 4 cm. sampai 5 cm. Hmm. Memang ada beberapa kategori, kalau bahasa di petaninya jonggol ya. Ya, Itu jonggol, size-nya lebih besar, tapi hanya beberapa. Tapi di kami, setelah kami 6 bulan ini kita pelajari 45 hari itu ukurannya 4 sampai dengan 55 cm. 4 sampai 5 Ya. cm. Itu usia untuk dilakukan pembesaran ya di kolam pembesaran. Ya, ukurannya 4 sampai 5 cm itu kalau sampai siap panen dewasa Ya. itu bisa sampai 3,5 bulan. 3,5 bulan. 3,5 bulan. Kalau 7-8 itu cuman 2 bulan atau 2 bulan setengah. Tergantung bagi pola perawatan Dan kemudian pola pakan ya. Kualitas pakan juga tidak kalah menentukan. penting ya. Ya. Gitu. Jadi ternyata waktunya cukup lama ya. Cukup lama. 2 sampai 3 bulan ya usia betul. panennya. Jadi ini lelenya sudah betul-betul akil balik. Ya. Udah pasti udah dikonsumsi ya. Gitu. Jadi usia panennya 2 sampai 3 bulan dan itu pun ditentukan oleh kualitas pakan juga Betul. yang tidak kalah Mendukung. pentingnya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan lele tersebut. Ketika di usia itu kalau 1 kilonya berapa? Ada berapa ekor itu biasanya? Kalau di size 45 itu kita jual ya kan. Kemarin juga kita sudah 2 kali distribusikan, ada beberapa permintaan. Itu 1 kilonya untuk bibiran ukuran 45 itu sekitar 1050 ekor. Karena jualnya Iya, kita ya. ekoran Iya. satu ekor gitu kan. Usia 45 ukuran 45 ya kan, 45 hari 1 kilonya itu sekitar 1050 ekor. 1 kilo aja. 1 kilonya kalau di secara sampling kalau Samplingnya, bahasa ya. kita kan. Gitu. Kemudian pada saat di usia panen itu biasanya di ukuran berapa itu Pak Yus? Biasanya 1 kilo. kalau kita kan terfokusnya pembenihan. Ke pembenihan saja ya. Kalau misalkan memang ada petani-petani yang fokus di bidang pembesaran, Ya. biasanya dari 45 itu bisa nyampe 3 bulan sampai 13,5. 3 bulan setengah. Jadi karena Pani Ispam ini hanya fokus terhadap pembenihan ya, pembenihan. Jadi 1 kilo itu berkapasitas 1050 ekor ya. Sampelnya begitu sahabat Polri ya. Di kisaran berapa Pak Yus? Kalau misalnya ada sahabat Polri ingin melakukan pembesaran. Iya, itu beragam sih ya, karena dilihat dari jumlah kebutuhan teman-teman yang mau melakukan atau pembesaran, terkadang jumlah itu bisa menentukan harganya, karena kalau misalkan sifatnya hanya beberapa, harganya pun menyesuaikan. Gitu. Dibandingkan dengan jumlah yang besar, itu juga harganya kalau bahasanya grosir ya. Grosir, Kurangin. ini udah kayak di gelodok nih, pakai grosir-grosiran ya kan. Ternyata di Pani Ispam grosir nih, agak grosir ya kan. Untuk meringani beban, karena mereka juga terus terang ada yang mencoba-coba ya kan dengan jumlah kolam yang minim 1 atau 2 kolam, sehingga butuh benihnya juga tidak sampai Terlalu banyak puluhan ya. ribu. Ya, itu juga Menjadi tidak- pertimbangan jadi ya. pertimbangan. Oke sahabat Polri, luar biasa di Pani Ispam ini. Jadi Pak Yus ini sangat memperhatikan sekali karena yang datang ke sini ada pemula, ada memang kelasnya cukup lumayan ya kan. Dan dalam tadi harganya juga bervariasi ya, mempertimbangkan sisi kemampuan atau daya beli terhadap benih itu. Karena ke depan beliau berpikir bahwa walaupun
pemula, ya kan, dia bisa mendapatkan bibit yang unggul dengan harga yang terjangkau. Inilah keistimewaan Panis Farm. Nikmat paninnya, kopinya. Luar biasa ini Suasana alam. alamnya terdengar gemercik air, ya kan, ikan, luar biasa menandakan ketenangan. Baik Pak Yus, setiap harinya nih Pak Yus dalam mengelola budidaya lele ini, apakah ada dibantu karyawan atau Pak Yus sendiri? Ya, terima kasih Fandin. Jadi di Panis Farm ini saya dibantu oleh Pak RT, namanya Pak RT Asrori, kebetulan masyarakat asli sini. Kemudian Wak Maman ini masih kaitan saudara dari istri. Oh, ada tali Bantu dari dalam perawatan pembenihan lele, kemudian pembesaran koi. Jadi dibantu dulu Ya, dibantu. tenaga kerja, ya kan. Kemudian kegiatan apa saja di Panis Farm ini terkait dengan budidayanya, tahap-tahapannya, mulai mungkin dari pemijahan atau kemudian pemindahan dan sebagainya. Tahapannya seperti apa tuh Pak Yus di dalam budidaya lele gitu? Karena kita terkhusus ya pembenihan lele yang menjadi titik fokusnya, tahapannya yaitu pemijahan ikan lele. Pemijahan. Ya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pemilihan indukan. Pemilihan indukan ini harus memenuhi beberapa prasyarat, termasuk dari ukuran, beratnya, kemudian matang gonat dari si jantan maupun betina, ya kan. Ada beberapa ciri yang mencirikan bahwa lele indukan itu memenuhi syarat. Ada standarnya ya, Pak Yus? Ada Standarnya. Karena minimalnya itu yang saya alami, indukan harus berusia 1 tahun dan bobot minimal 1 kilo. Untuk usianya juga ada. Ya, ada usianya, karena itu menentukan kematangan dari indukan masing-masing jantan maupun betina. Bisa untuk siap untuk dikawinkan Ya, gitu ya. Dikawinkan. Biasanya ada hiburannya nggak nih Pak Yus kalau kawinkan lele nih? Ada organ tunggal gitu kan. Acara hajat. Aja. Jadi tadi ada pemilihan induk, Pemilihan bobotnya ya, tentukan. usianya juga ya, Ya. karena berpengaruh kepada hasil ya, Ya. penentukan. Terus selanjutnya seperti apa itu? Di sisi Setelah kita memperhatikan ciri-ciri dan masa usia dari indukan lele itu, kita secara manual mengecek kematangan gonat dari si betinanya. Ya. Ya kan, kita sedikit sampel ambil telurnya, menentukan warna dan kematangannya, karena itu nanti menentukan hasil kualitas bibit benih lele itu sendiri. Di sisi lain, setelah itu selanjutan tahapannya adalah kita sudah menyiapkan kolam khusus untuk daripada pemijahan ikannya. Kamar pengantin istilahnya. Pengantinnya kalau di kita itu harus disterilkan, dibersihkan, kemudian tahap selanjutnya indukannya setelah disiapkan kakabannya. Kakaban itu apa tuh? Injukan. Injukan ya. Nah, itu nanti wadah untuk tempat telur daripada jantan betina melakukan perkawinan, pemijahan. Jadi si telurnya biar nempel Biar di nempel kakaban itu ya. biar tidak bertebaran kemana-mana. Walaupun dalam pelaksanaannya terkadang memang ada beberapa yang nempel di tembok, ya kan. Berapa lama proses mengawinkan lele itu sampai dia bertelur itu, Pak? Biasanya kami di sini itu di siang hari itu sudah memilih mensortir indukan, ya kan. Di sore sekitar jam 3 jam 4 setelah tempat pemijahan itu disiapkan, kita taruh di tempat itu, ya kan. Itu paling 1 malam, insya Allah kalau itu berjalan lancar, itu hanya 1 malam. 1 malam sudah bisa bertelur ya. Paginya jam 7, paling lambat jam 8, indukannya diangkat dari tempat pemijahan, itu ditempatkan ke kolam khusus untuk
pemulihan daripada indukan. dari indukan. Iya. Nah, setelah pagi hari kan sudah nelur tuh lelenya, sudah nempel di apa namanya tuh Kakaban atau kakaban indukan. ya. Nah, terus proses berikutnya diapakan itu? Apakah dia menetas di situ aja atau perlu ada proses lain supaya untuk proses penetasannya? Kalau di sini atau di tempat lain mungkin sama, Ya. itu terdiri dari beberapa kakaban atau injukan. Injukan itu kan kalau di sini kita satu kolam jahan itu kan perbandingan ya, perbandingan betul, kita betul. dijelaskan perbandingan indukannya bisa 1:1, satu jantan satu betina. Itu betina. Melihat dari ukuran atau bobot si indukan Indukan. sendiri. Berarti ini pasangan sesia ini Pak Pasangan Yus, setia. kayaknya. Ya. Ada juga tadi kita saksikan itu ada 2 betina, 1 jantan. Jantan. Ini poligami. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya cukup di ikan lele saja untuk mempercepat banyaknya produksi yang dihasilkan. Karena jumlah bobot atau daripada indukan itu menentukan jumlah bibit yang akan diproduksi oleh indukan itu sendiri. Nah, setelah diangkat, Ya. kemudian biasanya kalau tadi kita kan ada 6 kakaban atau 6 indukan, itu kita bagi lagi. Nah, tujuannya apa? Agar kepadatan populasi dari benih ikan lelenya nanti itu sendiri tidak terjadi kepadatan. Kalau terjadi kepadatan, rawan akannya kematian. Setelah itu kita pindahkan kakaban 6, kita bagi ke beberapa tempat, sehingga tadi yang kami jelaskan adalah menghindari populasi kepadatan. Kemudian sistem air dialirkan. Tujuannya apa? Untuk membuang bekas dari Sisa media. karena bau amis. Bau amis, Bau ya. amis tujuannya untuk mengurangi dari tingkat kematian dari si telur itu sendiri. Berarti membutuhkan banyak kolam nih Pak Yus. Iya. Nah, sementara kolam yang ada berapa kolam yang sudah ada di Panispam ini Pak? Panispam ini jumlahnya ada 14 kolam. 14 kolam, luar biasa. Lele. Lele semua isinya ya. Ya, kalau untuk koi ada 3 kolam. Oh, ada koi juga Pak Ada Yus. koi. Ih, Sobat Polri, ternyata bukan hanya lele nih. Ada ikan koi ya. Oh, koi itu ikan emas ya? Ikan emas Beda. beda ya. Beda. Tapi mirip mungkin ya. Tapi jenisnya ya, jadi Bisa koi di sini baru memproduksi koi polosan jenis karasi dan cagoy. Gitu. Kalau bahasa keren di pencipta koi itu, jenis karasi dan cagoy ini adalah jenis koi penakluk. Penakluk. Karena dia mentalnya lebih berani. Lebih berani. Gentle nih Pak Polisi, Babin Polri harus berani. Yang punyanya Pak Polisi dan kita ya kan. Jadi ikannya ikan pemberani memang. Maju tak gentar membela yang bayar. Yang benar kira-kira begitu. Baik, kita kembali ke lele Pak Yus. Nah, tadi setelah diangkat kakaban itu dimasukkan lagi dengan kolam-kolam yang bersih. Sampai dia proses menetas berapa lama itu? Dari selur itu ya yang nempel. Mulai dari diangkat 1 sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, hari terakhir ketiga itu kakaban itu diangkat seluruhnya. Ya. Nah, setelah itu tetap sistem air mengocor, tujuannya agar air kotor itu keluar, sehingga tidak mengganggu daripada benih itu sendiri. Jadi kualitas air sangat-sangat perlu diperhatikan ya. Kualitas air, kejernihan dan lain sebagainya ya. betul. Oke. Kemudian Pak Yus, nih kan tadi jenis ikan lele. Kalau berbicara ikan lele, katanya rumor katanya lele ini memiliki sifat kanibalisme nih. Betul. Betul ya Pak Yus ya. Nah, gimana nih Pak Yus mensiasatinya supaya lele-lele di sini tidak terjadi kanibalisme? Perlu dijelaskan ya ke rekan-rekan bahwa kanibal di lele itu memang tidak dipungkiri sangat-sangat dominan. Iya. Di sisi lain caranya adalah pemberian pakan yang baik dan maksimal. Pemberian pakan yang baik dan maksimal ini sama kayak manusia ini. Ya. Jadi pakannya sudah harus cukup. Ya kan? Kalau kurang, dia Berontak, emo ya. Ternyata lele pun demikian kanibalisme. Oke, lanjut. Kemudian proses grading atau sortir. Ya. Biasanya kalau di kami ini 3 hari netas, kemudian 10 atau 14 hari kemudiannya kita lakukan sortir. Tujuannya untuk menghindari kanibalisme.
dipisahkan sesuai dengan Sesuai ukuran. Biasanya satu siklus itu bisa 3 sampai 4 ukuran. Oh gitu. Itu satu siklus ya. Satu siklus, ya. Makanya betul-betul dibutuhkan kolam yang banyak ya. Kolamnya. Untuk pemisahan itu ya. Biasanya satu siklus itu bisa 4 sampai dengan 6 kolam. 6 kolam. Benar. Oke, Sobat Polri, ternyata seperti itu kegiatannya ya. Mulai dari pemilihan, ini sama dengan perjodohan ya, diperhatikan keturunannya, bobot badannya ya kan. Terus sampai dengan proses tadi penyortiran. Apa namanya tadi istilahnya? Grading ya. Sortir lah, bahasa Panis mah sortir lah ya kan. Untuk menghindari salah satunya kanibalisme dan mempengaruhi juga proses perkembangan dan pertumbuhan nenek ya. Oke, kemudian lanjut Pak Yus. Ya, kan sudah dijelaskan mulai dari pemijahan terus sampai sortir sampai dengan ukuran. Kemudian tahapannya sudah dari. Kemudian untuk pangsa pasarnya nih Pak Yus, kemana saja ini pangsa pasarnya nih? Kemudian bagi Sobat Polri mungkin yang berminat nih untuk budidaya atau pembesaran ikan lele seperti apa nih? Ke mana sih datangnya nih kan gitu? Apakah harus ke kuburan? Kan itu mah jarah. Ini benar ikan lele nih. Ikan lele ya. Harus seperti apa nih Pak Yus? Biar Sobat Polri juga dengan mudah berkunjung ya untuk bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Dari Fandin, kami juga membuka konsultasi terkait pembenihan atau budidaya ikan lele. Kami memberikan secara pembelajaran secara gratis, sharing lah, lebih dominannya kayak sharing. Ini hal yang menarik karena apa? Pembelian atau daya jual di situ ada nominal, ada daripada daya tarik untuk melakukan motivasi pembenihan. Di sisi lain adalah hobi, tapi ada orientasi dalam hal menambah daripada penghasilan. Kan bahwa tidak dipungkirin dalam usaha ini ada hal dari itu namanya modal. Kemudian ada juga penghasilan atau keuntungan. Inilah yang menjadi motivasi, salah satu motivasi menambah rezeki untuk memberikan penghasilan tersebut kepada keluarga sebagai nafkah yang halalan thayyiban insyaallah berkah. Kita selama 6 bulan ini ada beberapa objek yang kita distribusikan atau permintaan secara khusus, diantaranya ke beberapa pondok pesantren, kemudian secara individu atau pribadi permintaan dan pemasarannya pun alhamdulillah sudah berjalan. Ada beberapa poin tempat bersama pondok pesantren atau individu yang sudah menjadi pelanggan dari Panispa. Pelanggan tetap dia. Alhamdulillah dia. Mulai ada yang minta permintaan jumlahnya ratusan, ribuan sampai puluhan ribu. Luar biasa. Jadi sudah bisa tercover ya. Alhamdulillah. Permintaan dari para konsumen sudah bisa terpenuhi ya. Karena ada bahasa di mana kita jualan, di situ pasti ada pembeli. Luar biasa. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyiapkan pembeli-pembeli di Panispa. Luar biasa Pak Yus ya. Ya. Jadi pasaran-pasarannya sudah menembus luar kabupaten atau? Sementara ini kita baru dari Ciamas paling jauh dan Labuan. Ciamas dan Labuan. Sisanya di seputaran Pandeglang. Karena Pandeglang ini banyak. Betul. Alhamdulillah sudah ada yang mesen 25.000 karena kita baru 4 siklus. Ya. Siklus pertama jumlah total itu sekitar hampir 50.000. Siklus kedua itu hampir 70.000 lebih. Mengalami peningkatan setiap siklus ya. Sekarang siklus ketiga ini kemarin di total ada 85.000-an. 80. Mudah-mudahan siklus keempat juga lebih meningkat. Jadi kalau secara grafis mengalami kenaikan nih sahabat Polri. Berarti ini menandakan bahwa budidaya di Panispa ini bukan main-main ini. Dia dibidangi oleh seorang yang memiliki skill yang sangat luar biasa. Ya, jadi rekan-rekan tadi sudah dijelaskan juga kalau ada yang mau konsul, sharing, silakan. Beliau sangat dengan pintu terbuka
untuk menerima yang memang berminat seri di bidang budidaya ikan lele. Kemudian ada kontak yang bisa dihubungi ketika mungkin ada para sobat Polri ya atau pecinta di ikan lele. Ada kontak ya? Baik, silakan hubungi di kontak person pribadi kami di 081 768 01014 telepon maupun WA. Terima kasih. Oke. Baik sobat Polri ya, sore ini sudah sangat panjang dan lebar, berpeluas panjang kali lebar terkait dengan apa saja kegiatan, jenis apa saja ikan yang ada di Majelis Farm. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Yus selaku pengelola dan pemilik ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi sesuai dengan channelnya Cah-Cahan Inspiratif ya. Jadi yang paling menarik adalah leading point-nya yang pertama, beliau walaupun sebagai anggota Polri di sela kepadatan kegiatan kewajibannya sebagai abdi negara, tetapi beliau juga bisa meluangkan waktu untuk berkarir loh ya, menambah rezeki tadi sebagai tambahan rezeki untuk sebagai nafkah keluarga yang halalan thayyiban. Itu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru ya untuk sobat Polri juga, menjadi inspirasi yang sangat bermanfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan obrolan singkat tadi bisa memberikan manfaat untuk sahabat Polri. Itu saja barangkali pada kesempatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Selamat sore, salam jumpa kembali. Silakan ngopi, Pak Andit. Luar biasa.